profesi sendiri bernama paus. Ya, pasti menimbulkan gejolak tentu saja ya. Menimbulkan gejolak atau tidak menimbulkan gejolak? Atas nama Dewi Muslimah ketemu dengan Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, namanya Pak Bahtiar. Saya ketemu kebetulan yang diundang mewakili Pak Menak ke acara yayasan kami di Pasuruan karena saya mahasiswa punya yayasan dan pesantrennya di sana. Sebetulnya Pak Menteri Agama yang lalu ketika menjadi Wakil Presiden yang diutus menggantikan Pak Bahtiar. Kebetulan akhirnya saya juga masuk. Jawaban beliau begini, ini jawaban pimpinan level Jawa Timur Kemenak ya, yang harus dipatuhi oleh Kemenak Kabupaten. Jawaban beliau, tapi saya sampaikan, Yai ngapunten, ini saya diutus oleh Muslimah. Jawaban beliau adalah apapun ikhtiar dari organisasi dan yayasan lembaga pendidikan, dalam hal ini yayasan pendidikan Muslimah dan organisasi Muslimah sebagai ini akan dihormati. Kemenak wajib memberikan akses yang sama, setara, perlakuan yang sama antara semua organisasi profesi. Organisasi profesi itu menggo-guro, ya ono SPSI, ono SBUPI, ono macam-macam gitu. Menggo dokter, ono ID, ono saktiane ID. Bidan aja nggak cuma ID, ada lain selain ID. Boleh dan sah secara aturan undang-undang ketenagakerjaan berserikat dalam kumpulan organisasi pekerja atau profesi itu boleh dan sah. Nah, instrumen negara yang namanya Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan itu tidak boleh tidak memperlakukan setara semua organisasi ini. Maka saya minta Bapak izin panjenengan sampaikan itu ke Pak Sahib, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Malang. Siap, Nyai. Kemarin saya telepon lagi. Ini kebetulan setelah ini saya mau ketemu Pak Sahib. Saya sampaikan. Nah, antara ini kira-kira Pak Kakanda sekali mendikan yang Pak Kakanda Kemenak Kabupaten Malang. Baru saya telepon WA Pak Sahib. Pak Sahib izin, mohon putus narasumber yang memahami soal operator, soal digitalisasi di lingkungan walaupun akal dari Kemenak. Siap Ibu. Pak Sahib putus Pak Surya. Kalau dinas pendidikan langsung Bapak Kepala Dinasnya ya. Pak Kepala Dinas Pendidikan tadi di dalam sempat ngomong, gimana kalau boleh kedua-duanya guna? Lo saat kok gunanya double. Saya itu loh Bu, anggota ini dan anggota itu kurang banyak Bapak. Soalnya nak beli apa yang dulu didik saya bilang beliau saya dengan beliau akhirnya bisa dipahami. Satu hal sahabat yang dilakukan oleh IG PAUD dan Muslimah RU tadi pagi itu adalah langkah strategis untuk memastikan baik dinas maupun Kemenak wajib dan pasti akan memperlakukan setara. Pak Surya, saya mau jujur-jujuran boleh ya Pak Danas ya? Saya mau buka-buka. Di ruangan Pak Surya tadi sempat ngomong bersama saya gini, masalahnya Bu Hikma, hari ini itu guru-guru itu pandai berhitung, matematikanya pinter, cost dan benefitnya itu dihitung. Kalau ikut ini dapat apa, ikut itu dapat apa? Saya diam, saya nggak jawab. Ngatain ya Pak. Lalu ketika saya pidato, saya sampaikan. Pidato membuka, saya sampaikan bahwa kalau saya jadi guru muslimah, ngajar di TK atau RA, lalu ada ajakan kayak gitu, maka apa yang akan saya jadikan pertimbangan untuk
sini. Kalau saya pakai paradigmanya Pak Surya, itu namanya paradigma pragmatisme yang memang sekarang sudah mulai. Iya. Awak pun sebenarnya tidak opo untungmu. Tapi saya bilang, kalau itu yang ngomong orang lain saya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong saudara-saudara saya di depan saya ini, yang itu kader muslimah, kader NU, kader Fatayat, saya kok rada prihatin. Kalau saya, ketika ada dua pilihan jawaban ideologis dan jawaban pragmatis, saya sebagai kader akan memilih jawaban ideologis. Jawaban ideologis itu adalah biyen sing ngedekno sekolahan iki tanahe, bangunane, golek murid awal-awal, tekok kenceringane muslim. Kenceringan muslimat dari forum ke forum menghasilkan sedikit uang untuk membangun dari nol sampai sekarang. Itu namanya sejarah. Awal pendirian kan diinisiasi muslimat kalau YPM. Terus nopo mboten? Senaosa sak mangke jenengan saged menepuk dada. Saiki gak penting ono ibu muslimat apa ndak, lek gak ono aku gurune gak ngaku TK ini. Mungkin ada yang jumawa seperti itu. Mungkin, mudah-mudahan dengan jenengan. Kalau saya pribadi tidak pernah merasa lebih besar dari organisasi yang saya ikuti. Misalnya begini, Fatayat itu lek gak ono aku, kata hikmah berbagai. Gak ono apa-apa iki. Gak iso bangun gedung, gak iso ini, gak iso ini. Kebalik itu. Yang harus dilakukan adalah hikmah bahwa kita Fatayat tidak akan jadi hikmah berbagai hari ini. Hikmah bahwa kita kaum muslimat bukan hikmah berbagai hari ini dan saat ini. Mestinya begitu. Artinya apa, sahabat-sahabat, ibu-ibu semua yang saya sayangi? Jawaban kita sebagai kader NU, monggo jangan hanya ya, bukan tidak boleh jawaban pragmatis, tapi jangan hanya jawaban pragmatis. Berikan juga argumentasi ideologi, karena ketika kita kehilangan ideologi kita, ya, ketika kita kehilangan ideologi kita, itu awal kehancuran lembaga kita, awal kehancuran hati kita. Jadi kan sering ngomel-ngomel dengan sikap orang tua wali murid ya, diunggah nanti ngamewe, masya Allah, orang ini amele setengah mati, apa nih? Yang di atas. Diunggah masuk mesti setengah mati orang tua wali murid. Padahal bakso ambil terang-terangnya ambil gosip di sini halaman sekolahku 1 kali bakso 10.000 telan-telan bendino ini. Rasa-rasanya mungkin gitu ya. Tapi dijaluri tambahan 5.000 tambahan sahriah per bulan, susahnya minta ampun. Sampai ternyata orang tua wali murid zaman sekarang kesadarannya rendah. Ternyata mereka tidak aware terhadap pendidikan keagamaan. Usia Bapak? Kurang berapa? Kurang 4. Tambah misalnya begini. Ono putrane pengurus, putune pengurus. Gak dilebokno RI, gak dilebokno RA, gak dilebokno TK Muslimat, TK NU. Padahal putrane pengurus. Dilebokno sekolah liya. PDRI, Dharma Wanita atau negeri. Dirasani ya, gak duwe ideologi. Ketika orang lain kita anggap tidak punya kesadaran, kita tuduh mereka kurang memiliki ideologi. Tapi ketika jenengan sendiri dihadapkan kepada pilihan milih ideologi apa milih saktiane ideologi, masih ragu.
penjelasannya adalah secara sosiologis hari ini manusia memang cenderung terjebak dalam budaya berpikir dan berperilaku yang semakin materialisme. Ideologi itu bukan sesuatu yang bisa dicekel, dipegang, dielus, dinikmati, kan nggak bisa ya? Karena enggak ya, aduh hari ini kurang lama bikin, motor yang dulu motor si kakek, misalnya begitu. Ada begitu ya? Ada saya sama jadi tawaduk itu panganan apa? Arep sampai jak ziarah kubur apa fungsine? Orang ibu-ibu yang sekarang di ziarah kubur itu lebih peduli memproduksi banyak foto. Flexing sedang mengacak solihah agar punya banyak dokumentasi untuk paket di medsos sedang duduk bersama sedang ziarah di Wali Songo. Flexing. Padahal ketika kita ke Wali Songo doa tawasul itu kan urusannya private ya, antara kita dengan Tuhan, dengan Rob kita. Tawasulnya melalui waliullah yang ada di depan kita. Saya sempat-sempatnya berkabar kepada dunia. Ada pergeseran saudara. Leres apa leres? Kita ada di dunia yang mengutamakan kebenaran. Tapi lek sampeyan ketemu wali murid, ketemu siswa sing ngono iku sampeyan ngomel. Iya kok ya. Jangan saiki Yuti ku enak ya apa wingi kula lamaran oleh mantuku enak uripe. Enak uripe ku apa kira-kira mantune iku hafal Quran 37 Alfiyah 500 bait, kemudian begitu kira-kira, tapi miskin enggak. Orang mantu enak uripe itu pasti kaitannya dengan uang. Ada pergeseran, cara pandang, cara bergerak. Nah, ini yang merusak kita pelan-pelan, ini yang merusak NU pelan-pelan. Ngapunten. NU kisruh kali ini kan karena tambang. Gimana kok boleh? Panjangnya gak patek, gak NU ini kongkong musisi kaitannya di dunia-dunia itu. Gusti Allah dan para pendiri NU kurang patek karena mengelola tambang itu sama dengan merusak ikhtiar kita untuk menjaga alam semesta dalam keberimbangan. Para pendiri Nahdlatul Ulama marah ketika sebagian oknum di DPNU mulai main-main tambang. Apalagi kalau urusannya mengayakan diri sendiri. Gitu kok, akhirnya NU sakit kesel. Oh isin, bendino diilokno wong. Tak takoni sampean. Dulur kita sejenenge Muhammadiyah. Iku oleh tambang bisa napa ora? Oh, tapi lah gak diilok-ilokno netizen. Tahu tak netizen milokno Kiai Muhammadiyah doyan tambang, lho ya. Tapi lek tentang NU, masya Allah, kalau sampai mengikuti perkembangan itu ya luar biasa. Kenapa? Memang kita dicoba, kita itu tidak patek. Boleh terlalu pragmatis itu sama Allah kita itu tidak boleh. Terus ada contohnya. Karena ajaran salafus saleh, ulama-ulama kita yang terdahulu ngajari kita untuk tetap arah ke Gusti Allah. Caranya salah satunya adalah tawadhu, ya kan? Don't to earth, karena zaman saiki lek gak gelem ngarani tawadhu opo. Don't to earth itu lho. Pasti mereka ngerti kalau don't to earth. Tawadhu. Mengajarkan kepada anak-anak kita hari ini susah minta ampun. Butuh instrumentasi yang tepat agar mereka tahu apa itu tawadhu, apa itu keberkahan. Tidak mudah sama sekali. Tapi yang tidak mudah itulah tugas kita sebagai pendidik. Yang hendak kita transformasikan ke anak-anak kita, yang hendak kita tulangkan kepada anak-anak didik kita di TK dan RA, itu kan tata nilai, ya? Dalam ilmu psikologi perkembangan nanti Bu Jamila akan menyampaikan. Anak usia TK dan RA itu fase-fase awal pembentukan tata nilai. Mereka ngerti artinya teman. Mereka mulai
bekerja dalam tim, ya, gotong royong. Itu mulai. Ketika di rumah, tata nilai itu mereka. Saya tanya kepada saya bilang kepada ini, kok jangan kamu harap bunda, mereka akan saya bilang, jangan kamu harap bunda bisa membenarkan orientasi seksual. Orientasi seksual itu salah dan menyimpang. Ya bunda, aku ngerti, kayaknya itu sudah dikelak-kelakin rokok. Itu baiknya nomor media. Jadi mereka itu sadar kalau mereka itu nanti bakal masuk neraka. Ya loh ini. Kita pilih dengan sadar untuk kecemplung neraka lalu. Bayangkan. Terus dia bilang begini, tapi kan bunda di surga nanti kami bisa sambal-sambal. Kita akan mohon kepada malaikat, malaikat. Kita akan mohon malaikat itu mohon bunda itu kalau tidak melawan pakai sambalnya. Kasihan ya. Yang menjengkelkan lagi ya, kalau mereka lagi main di rumah untuk meeting gitu rumah saya fungsikan. Saya laki-laki membayangkan. Pak saya. Nah suatu saat almarhum suami waktu suami saya belum meninggal, itu seliweran langsung salah satu anak ini. Udah ya Allah, saya kok gak kebutuhanku kok bunda kamu. Ya itulah mereka ya. Yang kayak gini ini yang usia SMP dan SMA semakin banyak, dan itu dimulai dari perlakuan yang salah di rumah dan sekolah. Kalau arek lanang seneng rias-rias sampai ngomong. Kalau arek lanang dibully kancane. Kok mungkin wedok banji-banji digeguyon-guyonan sampean ngomong. Wong tuwa kepengin anak wedok, anak lanang kok anak lanangnya dijilbabi juga. Perlakuan saya. Jadi tidak ada yang namanya genetis atau alamiah itu enggak ada. Itu semua bentukan lingkungan atau kekerasan. Karena caranya game dewasa untuk mencapai menambah jumlah yang lain adalah dengan cara diberikan fasilitas dipacari kenalannya lewat medsos. Mungkin di medsos ada yang nakal loh, dalam jelas-jelas dijak berkancok, kocoan. Terus butuh minuman, kasih minuman. Butuh pacar, cari pacar. Butuh rokok, kasih uang rokok. Butuh narkoba, kasih narkoba. Lama-lama kan dekat. Obrolannya nih. Lalu diajak ramses. Awalnya selalu dekat. Jadi ini berbahaya, mari kita hati-hati dengan anak-anak dan saudara-saudara kita di rumah ya. Nah ini tambahan informasinya tentang identity confusion. Kalau di studi gender ada namanya kajian terkait pengukuhan identitas gender. Gimana sih pendidikan kita di level PAUD bisa menguatkan identitas gender anak, sing lanang, sing tetep ini wonten ilmu ini. Kalau kepingin tahu itu suatu saat kita ketemu lagi ya untuk membahas itu. Nah sekarang kita kembali ke organisasinya. Sahabat-sahabat, sampai benar ngomong sama langsung dulu. Muslimat ini organisasi besar dan tidak mungkin kemudian menarik kembali keputusannya. Itu wajar. Karena itu juga sudah keputusan Kongres Muslimat untuk membentuk PAUD. Nah, kalau ada yang banding-bandingkan begini gimana? Saat inilah aku tokoh iki, misalnya tokoh suatu organisasi lain. Nah, aku kan punya banding PAUD. Nanti aku akan tidak bisa, sekolahku tidak bisa mengakses ini. Kekhawatiran itu sudah nggak boleh ada. Karena klaim sudah klaim selesai. Ya, ini saya tegaskan ya. Kalau ini saya yang ngomong sebagai pimpinan komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau sampai Kemenang tidak memberikan akses yang sama, kita bakal tegur. Dan faktualnya Kang Kamil Kemenang sudah clear. Nanti IGPAUD juga mesti sering-sering, saya juga mantap ke Bu Ani Safrida. Bu Ani mesti sering-sering berkomunikasi dengan Kemenang. Bahkan struktur kepengurusan IGPAUD itu nanti oleh ibu-ibu PJ Muslimat juga akan diubah, akan dimasukkan unsur utusan dari Kemendikdasmen, dari Dignas dan dari Kemenang. Dengan begitu engagement kita, kerjasama
Tidak mungkin begini loh, tidak bijaksana dong muslimat maksa sampean untuk memilih, tapi sedang sampean milih sampean enggak dirawat, enggak di rumah, itu tidak bijaksana. Setelah memilih ternyata sampean mengalami kesulitan di dinas dan kemenang, itu juga nggak boleh terjadi. Tapi kalau yang ini clear ya, sudah nggak ada lagi persoalan. Tinggal kalau sampean kepingin melayani sama banternya, butuh survena, itu kan? Supaya banter melayani, supaya setara onoe, ini butuh jenengan semua untuk masuk di dalamnya. Yakin bersama-sama dengan muslimah. Saya saiki durung iso masih mikir di sini, itu ya ngomong. Itu urusan muslimat dan panjenengan. Saya sekedar memfasilitasi. Tapi sebagai kader muslimat, saya tadi menyampaikan di banyak titik dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, termasuk dengan wali murid dan murid kita selalu menuntut mereka untuk taat kepada ideologi yang kita yakini. Tapi pada saat yang sama sampean diminta untuk taat kepada ideologi itu, sampai malah menimbang-nimbang lagi. Ini yang harus direnungkan. Mbok yo jangan pakai pertimbangan pragmatis saja sayang. Sampean iku kader NU. Aja pakai pragmatis kok sayang, nuwun sewu. Bukan tidak boleh, boleh, tapi jangan itu saja. Kering hidup kita ini. Apa saya sing sampean belani? Sing sampean belani itu apa? Kita jadi guru TK sampai jadi guru RK. Saya pernah jadi guru MTS, Alia, jadi guru dosen luar biasa di perguruan tinggi, gajinya tidak banyak. Ya kan? Yang jenengan belani itu apa? Ayo, yang dicari harusnya juga keberkahan. Kebersamaan dalam keberkahan. Bukan berarti bagaimana yang di sana nggak keberkahan, di mana-mana ada keberkahan. Hanya kan kita kembali kepada aturan karena ini yayasan pendidikan muslimah. Sedih rasanya ketika ada narasi kayak gini. Yolah dipaksa-paksa aku tak ketuai kok YPM gaya yayasan liyane kok gak eling biyen oleh kok kencringan muslimah kanca-kanca iki yo. Jangan awal-awal sendiri itu tekan sampai tujuh kok kencringane muslimah. Itu mesti wong akeh pun ya. Perjuangan banyak orang sampai itu mungkin generasi kesekian. Dia ngomongin, wes ojo langsung ditelan karena ini loh ngandani sesuatu ya sampai sebelumnya itu mas pokoknya enggak acara dulu tapi bukan dengan YPM aku ngomong tak videonya bodoh Ayo rek, kalian ini sing duwe jangan mengobarkan permusuhan. Enggak bagus. Enggak baik. Jangan, saya juga ngomong sama ibu-ibu muslimatku, kalau mau bantuan kula wonten syaratnya jauhkan dari dengki, tidak boleh ada kata-kata kasar, semua dilakukan dengan penuh kesabaran dan telaten, tapi tetap fokus maju satu persatu. Saya siap bantu sampai 3 tahun ini setara bahkan mungkin terlalu yang lain.
Muslimat NU, Rawdatul Atfal Muslimat NU. Jangan lupa pada selesai. Si anggota itu mana? Bismillah. Istikharah benar. Terus jangan menjadi kompor. Pimpinan kok Kompor. Jangan ya, saya sering menyampaikan kemana-mana, tidak boleh satupun pihak satupun di Muslimat NU ini yang merasa lebih besar dari Muslimat NU itu sendiri. Tidak boleh. Muslimat NU itu besar karena Muslimat NU itu terbangun dari tata nilai yang besar, bukan sesuatu yang sederhana. Karenanya ketika mendapat tugas ini saya bismillah. Mas ya rodok ya opo titik ngoten nggih. Rodok telinga wis dapat nambah-nambahi pegawai ya. Terjun ke area yang ada konfliknya. Sebetulnya ini bukan pilihan strategis bagi saya seorang politisi. Tapi kepada teman-teman saya di IGRI saya nuwun sepuro, saya ajak mereka ketemu. Saya undang beberapa kawan dekat saya sampai masih tahu orang-orangnya. Penggede-penggede di PDIGRA itu adalah saya ajak ketemu karena mereka geng saya, bestie saya bilang, Bu, sepuluh nih ya iya, aku terus kudu yo opo nanti dipahami, kita perlu komunikasi yang baik. Suatu saat sebagai anggota DPRD saya juga akan undang IGRA, saya akan juga undang GTKI, diajak ngomong api-apian yuk bareng-bareng. Saya tadi matur kepada Pak Fakus Kadinnas, kepada Pak Surya untuk disampaikan kepada ahli saya yang terpilih. Kalau banyak organisasi profesinya ada kompetisi sehat. Ada apa saudara? Kompetisi sehat. Untuk apa? Untuk saling melayani. Apa gunanya bahasa kita? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Biar ini rusak. Ketika hanya ada Nestle sebagai satu-satunya pabrik susu yang menerima susu dari peternak kita, hanya Nestle seorang, itu mereka luar biasa memainkan harga, sangat kaget. Tapi setelah ada pabrik susu lain yang berdiri di Jawa Timur, mereka menjadi hati-hati dalam menentukan harga. Itu fungsinya berkompetisi dan dengan sehat. Fastabiqul khairat. Dan kompetisi yang sehat itu sebaiknya tidak dibumbui dengan konflik berkepanjangan. Gak usah dengki-dengkian, gak usah rasa-rasanan, gak usah sampai video. Lima ngomongin yang ngomongin ruwet. Saat ini ini amanah organisasi, amanah masyarakat, kita menjalankan bismillah. Monggo dipertimbangkan ulang ya sahabat-sahabat ya. Bismillah. Kita akan terus menyampaikan ini ke banyak tempat, semoga kemudian ada kesadaran. Bu Jamila sudah rawat belum? Tunggu kalau ya. Baik, ada baik apa yang kita malam ya. Ada pertanyaan sampai di sini sahabat monggo. Unek-uneknya disampaikan. Gak usah berkata-kata. Kata-kata hari ini. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ada pertanyaan monggo. Yang mana? Sudah dibawa? Oh iya, diaturin masuk. Ayo, rombongan ada yang ingin disampaikan? Najum, Wonosari, Utanjeng, monggo. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang politik gubernur ya? Ngerti sama yang politik gubernur? Otak gubernur ada saya. Otak gubernur. Lawan singa. Dari kejauhan dia takut tapi gak main, kepalanya di
pasir. Awalnya gede-gede dulu itu ketok enggak? Loh ketok deh, ketok Cina cuma ketok deh. Sama kayak gitu itu ya. Apa? Kita kasih applause dulu untuk yang mau membaca ini. Kenapa? Kepala dia sudah menyatakan seperti itu. Bahkan sekarang di TK itu kita sudah bikin grup ya. Ada grup TK, operator TK, kepala sekolah TK dengan Bu Dewi dari Iqbal. Itu ada, jadi nggak perlu takut. TK dalam proses. Karena kan kita kok Pak Bahtiarnya baru ya. Baru kepikiran saya, oh ini Pak Bahtiar lain. Jadi kita untuk ya. Kan sakti ya. Kakak itu pasti ditakutin oleh anak buah. Alhamdulillah, pasti. Dan karena gini saya katakan, IG PAUD itu bukan dinas. IGTK juga bukan dinas. Ya, saya tegaskan ya. IG PAUD, IGTKI, IGRA itu bukan instrumen kedinasan organisasi pemerintah manapun, bukan. Itu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi sebetulnya tidak ada, misalnya gini, apa-apa komunikasi di Kemenak itu kok lewat IGRA? Ya karena memang belum ada IG PAUD. Setelah ini ya harus IGRA dan IG. Jangan khawatir, itu pasti kita lakukan dengan baik. Saya sampai maklum begini ke bapak-bapak, masa khawatir kami tidak akan melakukan layanan yang sama, penyapaan yang sama kepada Kemenak? Tidak. Muslimat pasti melakukan penyapaan yang sama ramahnya, sama baiknya. Karena IGRA juga baik, IG PAUD juga baik, IGTKI juga baik. Delok adik-adik ini ono tak sing kejelekan. Sing gak ada tak sampai contoh di aku iki ya. IG PAUD, IGRA, IGTKI itu api apa api? Api. ADR ini api, platformnya api, programnya api, temen-temennya kabeh api. Sehingga ada elek ketika kemudian kita atribusi dengan perilaku yang enggak profetis, yang enggak sesuai dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Diselimuti dengki, marah-marah, saling cek, gap-gapan. Coba saya, kalau ini Bulian. ya, emang ya guys. Hidup ini harus bermakna. Emang kalau kita rusak hidup kita dengan sesuatu yang buruk. Begitu ya sahabat-sahabat. Yang lain bagaimana? Mau menyusul ke Panjenengan? Siap. Bapak dari mana? Lanjut. Ngaju. Bapak dari Ngaju siap loh. Ayo Bapak ketika biar ada suaranya bapak-bapak di sini. Akhirnya ketodong. Gus Sinten? Ya, Berdiri, Gus. Tepuk tangan dulu untuk kalian. tokohnya Ngajem ini. Foto Pak. Dibagi ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah berikan kesempatan kita bisa bersilaturahmi dan terutama kepada beliau Ibu Fatih yang mungkin pada bisa bertemu dalam satu ruangan sama beliau yang kali ini. Terima kasih. Melihat atau dan mendengar dari Bapak kami dari IGRA dan IGRA ketua kami dari IGRA itu beliau ini bagus sekali. Kami hanya anak buah yang mungkin tidak ada apa sampingan rebus dengan lautan. Seperti remah-remah rengginang. Dari penjelasan dan pemaparan yang telah beliau sampaikan, insya Allah apa yang menjadi keraguan kita atau keraguan saya pada khususnya itu sedikit ada lentera kecerahan. Oleh sebab itu secara pribadi
Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami sama baik dan sama mulianya. ADART-nya jelas di situ mengajak kita menuju kebaikan. Kalau misalnya kita diminta oleh muslimah untuk berkhidmat di GPAI, memilih salah satu dari ketiganya, itu murni karena alasan ideologi sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul